Halo ni hao, welcome back to WH in Story. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tips buat kamu mengenai pelajaran bahasa Mandarin, khususnya untuk yang kerja di bandara di bagian check-in counter ya. Dimana menurut saya bahasa Mandarin itu sangat penting. Yang pertama nih, misalnya kita ingin menyapa tuan atau nyonya dalam bahasa Mandarin. Untuk laki-laki, untuk tuan, bahasa Mandarinnya adalah Xian Seng. Ulang, Xian Seng. Kalau untuk nyonya, Tai Tai. Nyonya, Tai Tai. Tapi saya lebih merekomendasikan untuk nyonya ini biar lebih sapannya santai juga. Saya lebih suka tuh kita manggil orang perempuan tuh seperti kalau di Indo mungkin mbak atau mbak lah ya, mbak atau teteh gitu. Itu cie cie. Saya ulang, cie cie. Oke, sekarang selanjutnya ketika penumpang sudah tiba di check-in counter, kan dia mau check-in. Nah, otomatis si petugasnya biasa kan minta paspor kan. Oke, paspor itu dalam bahasa Mandarin adalah hu chao. Apa paspor? Hu chao. Nah, misalnya kita ingin meminta penumpang tersebut kasih paspor ke kita. Kita bisa bilang ni te hu chao ge wo. Ulang ya. Ni te hu chao ge wo. Ni te hu chao itu artinya paspor kamu ge wo. Ge itu artinya bisa memberikan atau diberikan. Ge wo berikan ke saya. Saya ulang. Jadi kita pengen bilang, tolong kasih paspor kamu ke saya. Ni te hu chao ge wo. Biasa orang-orang Tiongkok kalau udah ada kata denger ge wo, dia ngerti tuh karena ge itu artinya berikan, wo itu kasih ke saya. Jadi saya ulang, terakhir ni te hu chao ge wo. Oke, sekarang ketika paspornya sudah sama kita, misalnya kita mau tanya gini, kamu naik pesawat apa gitu? Kamu terbang dengan pesawat apa? Kita bisa tanya, ni zuo shenme hangpan. Saya ulang, ni zuo shenme hangpan. Nah, itu yang artinya kamu pergi atau terbang dengan pesawat apa. Jadi info aja, kadang dia ngomong kayak gini ya, wo zuo nan hang te, atau dia bilang wo zuo wo hang te, atau dia bilang wo zuo xia hang te, yang artinya saya menggunakan nanhang. Nanhang itu artinya CZ, Cina Selatan, asal katanya nanhang. Terus kalau wo zuo wo hang te, wo hang itu artinya Air China, wo hang. Kalau wo zuo xia hang te, artinya saya pergi menggunakan Xiamen. Saya ulang kata kuncinya, Nanhang CZ Cina Selatan, Wuhan CA Air China, terus Xiahang MF artinya Xiamen. Itu dia. Oke, misalnya penumpang tersebut bilang, wo zuo Nanhang te, saya naik CZ nih misalnya. Oke, ini contoh ya. Terus kita tanya nih, misalnya gini, kan ada penumpang tuh, contoh misalkan kalau naik CZ kan Cina Selatan ada yang ke Guangzhou, Shenzhen, itu kan penerbangannya. Misalnya dia ada yang cuma penumpang tuh cuma sampai Shenzhen aja, sampai Guangzhou aja, tapi ada juga penumpang yang dari Shenzhen atau dari Guangzhou yang dia punya penerbangan lain lagi, atau dia hanya di Guangzhou tersebut atau di Shenzhen tersebut hanya transit aja. Kita bisa tanya gini, kita tanya tujuan terakhirnya. Jadi seperti ini, kalau bahasa Mandarinnya, ni te cui ho muti chu nali. Saya ulang, ni te cui ho muti chu nali, yang artinya tujuan terakhir kamu kemana. Ni te cui ho muti. Cui ho itu artinya yang terakhir, muti tujuan, chu nali kemana. Kalau bahasa logat-logat Tefang utara, dia itu kadang pakai jadi ni te cui ho muti chu nar, gitu. Tapi kalau umumnya kalau bagian Nanfang, bagian selatan, dia itu li. Oke, jadi kalian bisa pilih ni te cui ho muti chu nali, atau pakai yang Tefang bagian logat utara, ni te cui ho muti chu nar. Saya sih menyarankan pakai yang lili aja, lebih gampang dan lebih terkesannya tuh ya gitulah, gampang didengar.
Oke, misalnya penumpang tersebut, ini contohnya, 我去 Guangzhou, artinya saya pergi ke Guangzhou. Nah nih, biasa penumpang kalau dia pergi, atau contoh kita deh, kita mau pergi jalan-jalan naik pesawat kan kita pasti bawa namanya bagasi. Bagasi dalam bahasa Mandarin adalah singli. Saya ulang, bagasi apa? Singli. Nah, di sini saya ingin menekankan ada dua tipe jenis bagasi. Yang pertama tuh bagasi carry on. Carry on itu jadi bagasi yang dibawa di tangan. Dalam arti kata, bagasi ini masuk ke dalam pesawat atau cabin. Nah, kita sebut aja di sini bagasi cabin ya. Bagasi cabin dalam bahasa Mandarin adalah shouti singli. Saya ulang, shouti singli. Kenapa namanya shouti? Sesuai asal katanya shou. Shou itu tangan. Shouti, bagasi yang dibawa oleh tangan, ya itulah shouti singli, bagasi yang dibawa oleh tangan dalam kurung dibawa ke cabin. Yang kedua, ini bagasi-bagasi seperti kalau dibilang tuh bagasi yang umumnya masuk ke dalam pesawat ya. Jadi penumpang itu nggak dibawa ke cabin, ya bagasi yang di dalam pesawat. Contohnya seperti koper, terus kardus, ya itulah ya kurang lebih. Jadi yang paling umum tuh koper. Kita di sini bicara koper aja deh, koper yang paling gampang. Bagasi tersebut kalau untuk bahasa Mandarinnya, jadi biar enak nih, adalah Tuoyun Singli. Saya ulang, Tuoyun Singli. Nah, jadi kalau dia sudah dengar kata Tuoyun, karena Tuoyun itu bagasi yang nggak sama dia, jadi yang murni dalam pesawat itu namanya Tuoyun Singli. Oke, saya ulang, untuk bagasinya adalah Tuoyun Singli. Nah, biasa kita bilang gini, untuk staf check-in counternya ya, kita ingin nanya penumpang tersebut ada bagasi nggak? Maksudnya bukan bagasi apa nih, bagasi yang koper tadi. Kita bisa nanya, kita bisa ngomong, ni yo tuoyun sing lima. Saya ulang, ni yo tuoyun sing lima. Oke, misalnya kita kan nanya tadi ya, ni yo tuoyun sing lima, apakah kamu punya bagasi koper gitu? Yo, dia bilang yo. Yo itu artinya ada. Kalau misalnya wo meyo, meyo itu artinya nggak ada. Jadi yo ada, meyo tidak ada. Misalnya ada nih woyo, saya punya gitu. Woyo ike, saya punya satu. Oke, kan ada tuh misalnya. Terus si stafnya tersebut nanya nih, kan ini kan sesuai peraturan penerbangan juga ya. Kalau tuh seperti power bank, laptop, atau electronic devices itu nggak boleh di dalam bagasi. Itu hanya boleh dibawa ke bagasi cabin yang di dalam pesawat. Kita mau tanya apakah di bagasi kamu ada power bank, laptop. Kita bisa tanya gini, Zai ni de tuoyun xing li you chong dian bao ma? Saya ulang, Zai ni de tuoyun xing li you chong dian bao ma? Terus kalau misalnya kita mau nanya ada laptop atau enggak, kita seperti ini bilangnya, Zai ni de tuoyun xing li you dian nao ma? Zai ni de tuoyun xing li you dian nao ma? Power bank dalam bahasa Mandarin Chong Tian Pao. Chong Tian Pao. Terus kalau laptop Tian Nao. Laptop Tian Nao gitu. Oke. Nah, misalnya gini. Contohnya kita nih misalnya. Misalnya saya suka tuh kalau naik pesawat duduknya di sebelah jendela, di tengah, atau di lorong pinggir jalan. Oke, petugas staf check-in counter, bagi yang ingin tahu untuk apa sih kursi dekat jendela, kursi di tengah, kursi di lorong. Oke, ini dia bahasa Mandarinnya. Kita mulai dari jendela dulu ya. Untuk jendela, yang dekat jendela, itu artinya, kalau jendela sendiri, bahasa Mandarinnya chuanghu. Jendela itu chuanghu. Tapi umumnya, dia tuh pengen bilang tuh, saya ingin duduk di dekat atau di dekat jendela. Jadi kalau untuk kursi jendela itu umumnya ada kata cuang ya, tapi yang paling sering kau cuang. Kau cuang. Kau cuang itu dekat jendela. Pokoknya kata kuncinya cuang, ada kata cuang. Cuang itu jendela.
arti dasarnya chuanghu jendela, tapi untuk di airport, bandara paling sering kau chuang. Kau chuang. Kalian dengar aja kalau ada kata chuang, chuang itu jendela. Jadi window seat atau dekat jendela, kau chuang. Oke, itu dia. Sekarang kalau untuk kursi yang di tengah, di dempet nih, tengah-tengah nih, itu adalah chung jian. Wo yao zuo jiao zuo zai chung jian de zuo wei. Oh, dia ngomong kata chung jian. Chung jian itu artinya tengah, karena chung jian itu tengah, chung itu tengah. Itu ya, jadi kursi di tengah itu chung jian. Ingat aja katanya chung jian. Chung jian itu tengah. Nah, ini untuk di lorong, di tepi jalan, itu kita bisa bilang kuo tao. Kuo tao, atau yang paling sering itu zoulang. Zoulang. Jadi aisle seat atau di lorong, kuo tao atau zoulang. Saya ulang. Untuk window seat, kao chuang atau chuanghu. Di tengah, chung jian. Chung jian. Untuk di lorong atau di aisle seat itu kuo tao atau zoulang. Ya. Oke, sekian untuk tips belajar bahasa Mandarin seputar airport, khususnya di check-in counter. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu ya, dan tetap semangat selalu. See you!